Seperti yang kita ketahui, Xiaomi itu selalu menawarkan spesifikasi tinggi dengan harga yang murah ya. Untuk smartphone-nya, PR-nya itu cuma satu sebenarnya, yakni adalah software, termasuk software ya di kameranya. Nah, di video kali ini kita akan balik kondisinya, yakni kita akan bandingin Xiaomi yang punya harga lebih tinggi dibandingkan dengan Samsung yang punya harga lebih rendah. Apakah peran software dan hardware di sini benar-benar mempengaruhi harganya atau malah enggak ya? Oke, kita akan bandingin langsung Xiaomi Mi 11 Lite dan juga Samsung Galaxy M32. Ini dia videonya. Seperti biasa, sebelum bahas hasil, kita cari tahu dulu ya gimana spesifikasi dari keduanya. Samsung Galaxy M32 hadir dengan 4 kamera belakang, yakni 64 megapiksel lensa utama, 8 megapiksel ultrawide, 2 megapiksel depth sensor, dan 2 megapiksel makro. Sementara Xiaomi bawa 3 kamera belakang, yakni 64 megapiksel lensa utama, 8 megapiksel ultrawide, dan 5 megapiksel telemakro. Di depan Samsung lebih unggul soal besaran pixel, yakni lensa 20 megapiksel ya. Sementara Xiaomi cuma bawa 16 megapiksel, tapi kita bakal tes nanti. Oh ya, buat harganya Samsung Galaxy M32 dibanderol mulai 2,999 juta. Sementara Xiaomi Mi 11 Lite dibanderol 3,599 juta. Jadi selisihnya lumayan ya, sekitar 600 ribuan. Kita mulai dari foto pertama ini. Di foto ini terlihat kalau keduanya punya hasil yang mirip. Keduanya sama-sama punya saturasi yang cukup tinggi, namun jika kita cermati, Xiaomi lebih bisa menghandle exposure yang lebih baik. Lihat aja detail di tekstur mawar yang putih ini. Di foto kedua kita akan menemukan karakter dari kedua HP ini, di mana Xiaomi itu lebih ke saturasi tinggi dan cenderung agak cool, sementara Samsung itu lebih warm. Di foto ini Xiaomi jelas lebih unggul ya. Di foto ketiga nampak kelihatan jelas kalau beda 600 ribu itu agak berasa ya. Karena di sini ada beda exposure, detail yang ditangkap, dan juga dynamic range. Semua aspek yang ditangkap Xiaomi berasa pas, sementara Samsung malah kayak kepayahan gitu ya. Buat foto landscape, Xiaomi Mi 11 Lite juga unggul, baik soal dynamic range maupun detail. Akan tetapi pas mode HDR aktif, di sini kelihatan jelas kalau Samsung itu punya kualitas yang gak jauh beda. Bahkan kayak 11-12 bagusnya itu sama HDR Mi 11 Lite. Menurut saya mode HDR di Galaxy M32 ini bisalah disejarkan dengan Mi 11 Lite. Beralih ke lensa ultrawide. Di sini ada plus minus dari kedua HP ini. Menurut saya Xiaomi unggul soal dynamic range dan detail yang ditangkap itu cakep. Namun Samsung tak kalah menarik dengan menyuguhkan FOV atau viewing angle yang lebih lebar dari Xiaomi. Soal ini mungkin agak ke selera ya, tapi kalau saya sih lebih suka hasil detail yang ditangkap oleh Mi 11 Lite. Di foto kedua ini terlihat dynamic range dari lensa ultrawide keduanya itu kurang lebih sama kayak lensa utama, yakni Xiaomi lebih unggul. Dan pas mode HDR aktif, Samsung kembali menunjukkan kalau algoritma HDR mereka itu nggak kalah sama Xiaomi. Bahkan di foto ini saya lebih suka gimana Samsung menangkap dynamic range-nya. Masuk ke mode potret. Kembali nampak nyata ya kalau ada harga itu ada rupa. Hasil potret dari Mi 11 Lite di sini tuh cakep banget sih, nggak bohong. Sementara Samsung di sini agak struggle ya, utamanya buat nangkap dynamic range dan white balance yang pas. Foto potret kedua juga menunjukkan kembali kelas Mi 11 Lite itu emang ada di atas Galaxy M32. Lihat aja mulai dari dynamic range, skin tone, dan detail itu semua Xiaomi unggul ya. Selain potret, Xiaomi juga unggul telak buat lensa telemakronya. Lensa telemakro ini menurut saya lensa makro yang nggak gimmick ya, karena bisa hasilin foto makro yang jauh lebih bagus ketimbang lensa 2 megapiksel. Buat urusan selfie, siapa sangka kalau kamera 20 megapiksel di Samsung M32 ini kalah cukup telak ya dari 16 megapiksel di Mi 11 Lite. Foto ini saya ambil secara auto ya, jadi nggak ada ngatur-ngatur exposure atau apapun. Buat bokehnya keduanya rapi dan smooth, tapi di sini kelihatan Xiaomi lebih smooth ya buat bokehnya. Buat hasil Samsung masih seperti sebelumnya yang agak gelap gitu.
Di kondisi malam hari secara utuh kedua smartphone ini punya hasil foto yang berbeda. Xiaomi terlihat cenderung lebih warm dan white balance-nya juga lebih oke. Sementara Samsung itu terlihat lebih akurat di sini. Di mode ini saya lebih suka gimana cara Samsung ngasilin foto daripada Xiaomi. Pas night mode-nya aktif, surprisingly hasil dari Samsung itu makin oke. Namun agak disayangkan ya, untuk angle-nya ini jadi agak nge-crop gini ya. Sementara Xiaomi masih tetap oke angle-nya ya. Di sampel kedua mode auto menunjukkan kalau kualitas software Samsung itu nggak sembarangan buat low lag-nya. Hasil foto di Galaxy M32 terlihat lebih clear dan detail, sementara Xiaomi itu sedikit wash out gitu ya hasilnya. Saat kita jepret night mode, hasil dari Samsung kembali jadi makin terang dan makin bagus. Sementara Xiaomi entah kenapa hasilnya malah jadi agak gelap ya. Tapi soal detail Xiaomi sedikit lebih unggul sih. Mungkin karakter kayak gini tuh cocok kalau kalian suka edit lagi fotonya ya. Masuk ke lensa ultra wide low lag. Di sini mulai kelihatan kalau lensa ultra wide-nya ini nggak seoke lensa utama dalam menghandle low lag. Secara auto hasil dari Xiaomi terlihat lebih bagus, sementara Samsung juga oke sih sebenarnya. Cuman noise yang ditampilkan itu kelihatan ya, utamanya bagian rerumputan ini. Pas mode malam saya aktifin, nyatanya nggak banyak membantu buat Samsung ngejar hasil foto yang ditampilkan oleh Xiaomi. Terlihat di sini Samsung malah memaksakan terang dan mengurangi detail. Untuk lensa ultra wide-nya ini Xiaomi menurut saya juaranya sih. Buat yang suka jepret foto potret di malam hari, kedua smartphone ini sayangnya agak struggle ya. Sama-sama kurang bisa menyajikan detail yang oke. Akan tetapi kalau disuruh milih tentu saya akan lebih suka hasil dari Xiaomi karena sedikit lebih baik dari Samsung. Di foto potret kedua juga menunjukkan kegemilangan kamera Mi 11 Lite ya, utamanya buat detailnya ini. Tapi sebenarnya kalau dilihat dari jauh, keduanya itu mirip-mirip. Di kondisi cukup cahaya sama-sama oke kok potretnya. Buat lensa makro udah tau lah ya siapa pemenangnya. Buat Samsung mohon maaf, Anda kurang beruntung di sektor ini. Di sektor kamera depan kebalikan dari kondisi dialect. Di kondisi low lag ini Xiaomi harus mengungguli keunggulan dari Samsung. Skin tone yang ditangkap Xiaomi itu cenderung agak gelap ya, dan lebih enak skin tone di Samsung. Entah kenapa saya juga bingung. Jadi ini adalah sampel kamera depan untuk Xiaomi Mi 11 Lite dan juga Samsung Galaxy A32. Untuk Mi 11 Lite ini agak ngecrop ya jika dibandingkan dengan Galaxy M32. Kita sama-sama rekam di resolusi 1080p 30 fps, hasilnya kayak gini. Dan kita akan coba buat jalan. Kelihatan kalau di viewfinder sih stabil Xiaomi. Selain videonya yang stabil, Xiaomi Mi 11 Lite itu juga bisa rekam di 60 fps untuk kamera depan. Hasilnya tuh emang agak sedikit lebih gelap, cuman frame rate-nya tentu lebih tinggi ya.
jika dibandingkan 30 fps. Buat kondisi low light, hasil dari kamera depannya itu kayak gini. Kelihatan agak lebih terang ya. Yang punyanya Samsung ini sepertinya. Untuk skin tone-nya menurut saya agak sedikit oke Samsung, tapi untuk noise kurang tahu ya. Ini mungkin nanti bisa lebih jelas kalau udah di komputer atau udah tayang kayak gini ya. Untuk stabilisasinya di Xiaomi ini stabil banget. Kita akan coba. Dan kita coba sekali lagi. Oke, masuk ke kesimpulan. Kita simpulin dulu ya buat videonya. Di sektor video, Xiaomi membuktikan kalau mereka itu lebih unggul baik soal kamera belakang maupun kamera depan. Soal videonya ini Xiaomi menurut saya juaranya sih. Sementara buat foto, di sini kita bisa melihat beberapa sektor Xiaomi yang unggul banget seperti lensa telemakro, ultrawide, dan hasil foto potret. Selain itu, Xiaomi dan Samsung masih berebut unggul buat lensa utamanya. Secara overall, Xiaomi unggul di kondisi daylight, namun Samsung terlihat lebih menarik menurut saya di kondisi low light. Menurut saya dengan nambah 600.000 akan jadi worth it kalau kalian suka foto makro, butuh perekaman video yang lebih baik juga. Kalau kalian pakai HP cuman di lensa utamanya aja, video yang ya oke aja cukup, dan sering selfie, saya lebih nyaranin cukup di Samsung aja. Apalagi kalau kalian bisa hemat 600.000 buat ditabung kan lumayan sih. Tapi kembali lagi, soal keputusan akhir ada pada kalian. Karena beli HP itu nggak cuman soal kameranya aja, masih banyak, ada layar, ada baterai, ada chipset, dan lain sebagainya. Tapi di video ini diharapkan bisa membantu kalian dalam memilih HP berdasarkan kameranya ya. Oke, sekian dulu aja video kali ini. Yuk kita diskusi, kalau kalian lebih prefer nambah ke Mi 11 LED atau cukup puas di Samsung M32 aja. Tulis saja di bagian bawah video ini ya. Oke, Sofyan di sini pamit dan kita bakal jumpa lagi di video selanjutnya.